Ini adalah salah satu ilmu penglarisan dagang, yaitu dengan sebuah metode jimat daun lontar. Namun bukan langsung daun lontar itu bisa dijadikan jimat pemirsa, tetapi harus diritualkan dulu, yaitu diisi dengan rajahan khusus. Nah, ilmu ini asalnya itu adalah dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Simak pembahasannya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Di Nusantara sendiri banyak jimat itu untuk penglarisan dagang. Salah satunya yaitu jimat penglarisan daun lontar ini. Mungkin belum banyak yang mengetahui perihal jimat daun lontar ini pemirsa. Lontar itu adalah sebuah daun siwalan yang dikeringkan dan digunakan untuk bahan penulisan naskah serta untuk kerajinan tertentu. Lontar sebagai bahan naskah itu dipakai di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Nusantara sendiri banyak ditemukan naskah-naskah lontar, yaitu contohnya lontar dari Sunda, dari Jawa, Bali, Madura, Lombok, dan Sulawesi Selatan. Dalam khasanah ilmu hikmah sendiri ya, terutama ilmu hikmah khas Nusantara, lontar ini bisa digunakan untuk sebuah azimat atau sebuah jimat, khususnya yaitu untuk azimat penglarisan atau jimat penglarisan. Dalam sejarah, untuk pembuatan lontar sebagai media menulis naskah itu prosesnya pertama-tama daun pohon siwalan dipetik dari pohon. Pemetikan itu dilakukan pada bulan Maret ataupun April, atau bisa juga bulan September ataupun Oktober. Karena daun-daun pada masa itu umurnya itu sudah cukup tua dan siap untuk dipetik. Setelah itu daun lontar itu dipotong dan kemudian dijemur menggunakan panas matahari langsung. Proses ini membuat warna daun itu yang semulanya itu warnanya hijau menjadi kekuning-kuningan pemirsa. Lalu daun-daun itu direndam di dalam air yang mengalir itu selama beberapa hari dan kemudian digosok dengan bersih menggunakan kain atau bisa juga dengan menggunakan sabut kelapa. Dan seterusnya ya, prosesnya itu lumayan panjang sekali kalau dijelaskan di sini. Nanti pemirsa bisa tanya sendiri kepada para pengrajin-pengrajin lontar tersebut. Untuk membuat jimat lontar yang penting Anda itu punya daun lontar yang kering, suci, dan bersih. Anda bisa membelinya itu di online shop pemirsa. Banyak sekali yang menjual daun-daun lontar ini yang sudah jadi. Tapi kalau memang pemirsa itu mau mengeringkan sendiri juga boleh ya, tidak masalah, malah lebih bagus seperti itu. Nah, sebelum pembuatan jimat daun lontar, maka siapkan dulu bahan-bahannya ya, silahkan dicari dulu bahannya. Yang pertama tentunya adalah daun lontar kering itu dengan ukuran yang menyesuaikan. Kemudian yang kedua, bisa pulpen, spidol, atau pensil, atau pisau, ataupun benda tajam, dan buah kemiri. Kemudian yang ketiga adalah kain berwarna kuning, ukurannya itu juga menyesuaikan. Yang keempat adalah minyak wangi non-alkohol. Untuk proses pembuatannya, yaitu yang pertama, pilih waktu khusus ya, yaitu pada malam Rabu Pon, itu di jam antara jam 11 sampai dengan jam 1 malam. Jangan melebihi jam 1 malam tersebut karena termasuk waktu yang naas. Kemudian yang kedua, siapkan semua perlengkapan tadi. Kemudian dirikanlah sholat hajat 2 rakaat. Cara sholat hajat itu nanti lihat saja di link deskripsi video ini, sudah kami buat videonya. Silahkan disimak cara-cara sholat hajat tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah sholat hajat langsung saja tulis rajah penglarisan itu di daun lontar yang sudah disediakan. Rajahnya nanti juga silahkan lihat di link deskripsi video ini di bawah, atau bisa langsung kunjungi di website kami www.hikmahnuralam.blogspot.com. Yang keempat, untuk penulisannya Anda bisa pilih, yaitu boleh dengan menggunakan pensil, spidol, pulpen, ataupun mau diukir memakai pisau ataupun benda tajam.
Namun kalau pilih yang diukir itu cukup rumit, yaitu setelah diukir harus dilumuri dengan kemiri yang sudah dibakar ya, layaknya seperti orang yang menulis di daun lontar. Silahkan pilih yang sekiranya cocok untuk Anda. Kalau pilih yang diukir, nanti pemirsa bisa belajar sendiri dengan orang-orang yang ahli dalam menulis lontar. Yang kelima, setelah penulisan raja itu selesai, kemudian lumuri dengan minyak wangi non-alkohol. Kemudian setelah itu bungkus dengan kain kuning. Lalu setelah dibungkus, tulisilah ya di luar atau di kain kuning tersebut sebuah wafak atau raja khusus, yaitu sebagai segel. Raja untuk segel ini atau wafak untuk segel ini silahkan nanti juga sudah saya cantumkan di link deskripsi video atau di website kami www.hikmahnuralam.blogspot.com. Sudah kami cantumkan raja penglarisannya dan raja segelnya lengkap. Kemudian yang ketujuh, setelah selesai semua, kemudian taruh jimat tersebut di depan Anda dan bacakan yaitu asma ya kasiru ya muntaha. Ya kasiru ya muntaha itu sebanyak 700 kali. Setelah itu lalu tiupkan pada jimat tersebut ya. Terus kemudian Anda bisa lanjutkan dengan tawasul kepada Nabi Ibrahim, itu dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali ataupun 41 kali. Nah, setelah itu diam sejenak, kemudian berdoa dalam hati agar jimat yang Anda buat itu bisa bermanfaat untuk orang-orang yang menggunakannya. Setelah proses ritual pembuatan jimat tersebut selesai, nah jimat itu sudah siap untuk digunakan. Caranya yaitu jimat tersebut ditaruh di warung, toko, ataupun kios dan lain sebagainya ya. Namun sangat dianjurkan itu ditaruh dalam tempat penyimpanan uang, misalnya di laci toko ataupun di laci kios ya. Nah, semoga dengan perantara jimat ini dagangan Anda itu menjadi laris manis dan diserbu pembeli. Silahkan kalau mau mencobanya ya, kami persilahkan. Perhatikan atau ikuti petunjuk dalam video ini baik-baik. Kalau masih belum paham, silahkan diulang-ulang kembali. Semoga ritual Anda berhasil. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.